Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati innama wal islam. Shalli wa tusalli wal khairul anam wa ala alihi wa ashabi Rasulullah ajma'in. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan agar dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah serta teman-teman seperjuangan dengan saya. Baiklah, perkenalkanlah nama saya Niken Oktaviani dengan NIM 2120046 izin menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Akhlak para pelajar. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini tiada bukan dan tiada lain hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Akhlak merupakan fondasi utama menuju perbaikan. Ingin maju sebuah negara, maka yang dibenahi adalah akhlaknya manusia terlebih dahulu. Ingin majunya sebuah agama, maka yang dibenahi ialah akhlaknya manusia terlebih dahulu. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kita bisa mundur melihat masa lalu, yaitu ketika Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan seorang pemimpin yang hebat dan tawadu. Dia merupakan pemimpin yang rendah hati. Beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel karena beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Lalu bagaimana dengan akhlak para pelajar? Ada begitu banyak akhlak, di antaranya yaitu akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh umat muslim di zaman sekarang, yaitu ialah malu. Sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli dinin khuluqan wa inna khuluqan islamil hayat. Sesungguhnya di dalam agama tersebut ada akhlak, dan akhlaknya agama Islam adalah rasa malu. Rasa malu merupakan rasa tidak henak hati dan meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan. Malu merupakan sifat atau perasaan yang membentengi seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik.
Lalu bagaimana macam-macam atau contoh rasa malu seorang para pelajar? Malu tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama, malu terhadap diri sendiri. Yang kedua, malu kepada manusia. Yang ketiga, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, malu kepada diri sendiri, yaitu apabila kita melakukan hal-hal yang tidak baik seperti tidak belajar, tidak mengerjakan sholat, maka akan menimbulkan rasa malu kepada diri kita. Yang kedua, malu terhadap manusia, yaitu berusaha mengendalikan diri agar tidak melakukan hal-hal yang buruk. Dan yang ketiga, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan malu yang paling utama, malu yang membekali diri kita di dunia maupun di akhirat. Mengapa begitu? Karena apabila kita sudah mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan merasa malu apabila meninggalkan kewajiban-kewajibannya seperti meninggalkan salat 5 waktu, tidak belajar dan tidak berbuat kebaikan. Maka dari itu, marilah kita renungkan, marilah kita perbaiki diri agar menjadi generasi dan menjadi umat muslim yang selalu menanamkan nilai-nilai malu terhadap diri. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang tidak mempunyai rasa malu. Karena apabila malu sudah hilang dalam diri kita, maka kita akan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan buruk tanpa memiliki rasa malu. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, maka dari itu marilah sama-sama kita benahi diri, kita perbaiki diri kita supaya lebih baik ke depan. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menanamkannya dalam diri kita masing-masing dan menanamkan akhlak-akhlak yang baik kepada diri kita sendiri. Baiklah, mungkin sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.